Apa kabar Jemaat Petra dan sahabat semua? Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah raya hari Minggu 11 Juli 2021 di Gereja Kristus Apostolik Jemaat Petra Blok M, Jakarta Selatan. Bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah GKA Petra Blok M, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Kegiatan virtual GKA Petra lainnya sudah disampaikan melalui WhatsApp group ya. Dan sebelum informasi lain yang akan kami sampaikan, mari kita saksikan lebih dulu panduan persembahan atau panduan pemberian persembahan di gereja kita GKA Petra Blok M, Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatian dan persembahan yang diberikan Ibu Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, mengikuti arahan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat atas PPKM darurat sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang, maka GKA Petra Blok M juga memberlakukan ibadah hari Minggu diadakan hanya satu kali melalui virtual pukul 10 pagi. Jemaat dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKA Petra Blok M. Dan pada saat situasi seperti sekarang ini, mari kita terus saling mendoakan. Ya, khususnya untuk jemaat Petra semua agar sehat, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan khususnya bagi jemaat yang harus melakukan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan juga. Tetap semangat. Juga kita berdoa bagi usaha dan pekerjaan jemaat, dan terlebih khusus lagi buat anak-anak kita yang akan memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 yang akan dimulai sebentar lagi. Mari kita terus semangat ya. Sekiranya kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, informasi yang tak kalah penting adalah GKA Petra Blok M Jakarta akan kembali mengadakan konser doa anak. Ya, giat ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 10 pagi. Sekali lagi, pukul 10 pagi hari Sabtu tanggal 17 Juli melalui Zoom ya. Linknya dapat kita lihat melalui e-flyer berikut ini dan akan terus dibagikan di grup-grup. Temanya adalah iman dan pengharapan dalam keluarga. Jadi jangan lupa keluarga Petra, mari kita dukung acara ini dan kita saksikan bersama-sama. Kita ikuti acara ini bersama-sama, konser doa anak GKA Petra Blok M. Ya jemaat Petra dan sahabat semua, mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat Bapa yang baru, bukan saja untuk hari ini, tapi sepanjang minggu ini. Mari terus berdisiplin, menjalankan 6M protokol kesehatan. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, menjaga pola makan sehat dan cukup istirahat, serta menjauhi kerumunan. Grace and peace to you.
Semuanya serba menakutkan. Tapi ini yang mau kami katakan lewat nyanyian ini, bahwa kami mau percaya kepada kuasa dan kekuatan-Mu yang sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kami. Kadang ada keraguan, kadang ada ketakutan, kadang mimpi seolah terkoyak, temukan jalan kemustahilan. Kadang ada pertanyaan, kadang ada ketidaktahuan, kadang duka pun datang menyapa, hendak pudahkan asa yang ada. Namun ku akan tetap berharap, namun ku akan tetap berserah di kuasa ketidakmustahilan-Mu, di janji-Mu yang telah teruji. Sebab ku tahu kepada siapa ku percaya. Sebab bagimu Yesus tiada yang mustahil. Sebab milik Engkaulah segala kuasa. Sebab oleh kehendak-Mu perkara besar terjadi. Sebab pertolongan-Mu indah pada waktu-Mu. Kadang ada keraguan, ya Tuhan, kadang ada ketakutan, kadang mimpi seolah terkoyak, temukan jalan kemustahilan. Kadang ada pertanyaan, kadang ada ketidaktahuan, kadang duka
Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali. Lalu dalam kondisi seperti ini ya, online lagi. Tapi mari kita siapkan hati kita. Biarlah hati kita, mata kita secara rohani tetap tertuju kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kami membuka hati kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Bicaralah, biar kami dikuatkan iman kami dan hidup kami diteguhkan. Kami memiliki Engkau, Tuhan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bicaralah ya Bapa. Amin. Kondisi pandemi ini membuat segala aktivitas kita kembali terbatas dan kita kembali penuh kehati-hatian. Banyak dari kita was-was, berhati-hati, double masker dan 5M kita lakukan dengan sangat hati-hati. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Banyak dari kita mungkin berkata dalam hati kita, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sembah perenungan yang saya kasih judul, Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kayak lagu itu ya, kayak syair lagu, suatu lagu. Saya mau mengajak kita bagaimana melihat perspektif, melihat pandemi ini, belajar dari kehidupan Nuh, dan juga mengalami pandemi yang dahsyat, yaitu air bah yang memusnahkan bumi, kehidupan di bumi. Di dalam Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Keputusan surga. Ajarku berdiam. Keputusan surga. Ya, karena manusia jahat. Saya ambil beberapa bagian dari ayat Kejadian 6 ini ya, sampai Kejadian 9. Ayat 17 dan 19 kemudian berkata, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Wow. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Ya. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Ya. Mengapa demikian? Mengapa Nuh mendapat keistimewaan? Di dalam Kejadian 7 ayat 1 ditulis begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Poin pertama yang saya mau ajak perenungan kita dari kehidupan Nuh, ia ditemukan hidup benar. Dunia jahat, penuh dengan kekerasan, kejahatan dari semua orang di zamannya ini. Tapi ada seseorang yang dilihat Tuhan benar hidupnya. Doa saya hari ini di tengah hal yang mencekam, pandemi, doa kita semua, kita tetap bisa hidup benar. Hidup kita dilihat Tuhan benar. Amin. Hidup kita benar. Ya. Kejadian 6 ayat 8 ditulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hidup benar dan mendapat kasih karunia Tuhan menyelamatkan Nuh, yang juga berdampak kepada istrinya, berdampak kepada anak-anaknya, berdampak kepada istri anak-anaknya.
untuk mendapat kesempatan, mendapat anugerah, mendapat kasih karunia dalam kehidupan ini. Lalu air bah datang. Kejadian 7 ayat 10 mencatat, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Lalu saya lompat ke ayat 21 dan sampai 23 ya. Apa dampaknya? Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. That's the moment. Seperti dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Segala kekayaan, segala yang kita miliki, kesombongan, keangkuhan yang kita bisa tonjolkan pada zaman Nuh itu, semuanya selesai di dalam air bah. Diamlah, ajarku berdiam. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di muka bumi ini, kita disadarkan siapa yang pegang otoritas, siapa yang pegang kendali dalam kehidupan ini. Bukan saja hidup kita dan apa yang terjadi di muka bumi ini, tapi juga alam semesta ini. Kejadian 1 ayat 1 mencatat kalimat pertama yang dipilih ketika Alkitab mulai ditulis. Perkataan yang disiapkan untuk ditulis dalam Alkitab adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memulai, dari dialah semuanya ada. Kita semua ciptaannya, bukan ciptaan yang lain. Jadi diamlah dan ketahuilah ketika sesuatu gonjang-ganjing, ketika ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita ini, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan istrimu atau suamimu atau pekerjaanmu. Ya, lihatlah, diamlah dan ketahuilah, Allah sedang berperkara. Allah sedang mengizinkan sesuatu, Dia sedang berbuat sesuatu. Ya. Alkitab menunjukkan Tuhan itu sungguh bereaksi terhadap dosa. Ia tidak diam. Seperti ketika dunia sepertinya dosa di mana-mana dan kayaknya Tuhan diam, tidak bisa punya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sesungguhnya surga bereaksi. Dan puji Tuhan, reaksi pertamanya adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan, mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus bagi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita, menjadi juru selamat kita. Saya berdoa di masa pandemi seperti ini, reaksi pertama saudara adalah, dan kita semua adalah kasih. Kita mengasihi, kita makin peka. Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa semua yang tertulis di kitab ini mencerminkan dua hal, hukum yang terutama itu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Apakah itu yang timbul di hati kita saat ini? Orang benar mempunyai kasih kepada Allah, kasih kepada sesama yang semakin dalam, semakin bermakna, ya, semakin bertambah-tambah, semakin melimpah-limpah. Seharusnya demikian. Jadi nomor satu, ditemukan hidup benar. Yang kedua, belajar dari Nuh. Dia diam, taat, dan mendengarkan Tuhan, ya, Allahnya. Kejadian 7 ayat 1 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Masuk. Ya. Dan mereka tinggal di situ
Ya, dicatat kalau kita jumlahkan harinya, ya saya juga cek di Google ini, sudah ada yang menghitung Nuh tinggal selama 1 tahun lebih 10 hari, dihitung dari tanggal masuknya. Lalu dia keluar ketika Tuhan bicara. Dalam Kejadian 8 ayat 15-16 ditulis, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Nuh tidak keluar dari bahtera sebelum Allah menyuruhnya. Dia menantikan waktu Allah. Allah tahu bahwa walaupun air sudah tidak ada, sudah surut, bumi belum cukup kering bagi Nuh dan keluarganya. Nuh juga harus mengirimkan burung merpati untuk mengecek. Tapi dia menunggu suara Tuhan untuk dia keluar dari bahtera itu. Seperti Nuh, teman-teman semua, kita harusnya sepenuhnya percaya dan minta kesabaran dari Tuhan untuk menunggu, khususnya momen-momen seperti ini. Dunia ini seolah-olah sedang disiapkan oleh Tuhan kembali, dikondisikan kembali dengan caranya Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu toh. Jadi ajarku berdiam tapi dekat di hati Tuhan, seperti lagu itu, ya kan. Ingat juga bahwa buah roh adalah kesabaran. Mari kita diam, taat, dengarkan Dia dengan kesabaran. Percaya sepenuhnya Tuhan sedang bekerja. Banyak dari kita terhenti sejenak dari pekerjaan, banyak dari rumah, atau kita tetap bekerja dengan hati-hati. Hati-hati, pakai hikmat Tuhan, tapi berdiam, taat, dan dengarkan Dia. Ya. Dan setelah Nuh keluar, dia seolah-olah memasuki bumi yang baru dimulai lagi. Nggak ada kehidupan. Dia keluar. Ya. Dan yang ketiga, ini yang kita menarik dari Nuh. Dia membangun mezbah. Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu tempat untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Nah, persembahan kita di zaman yang saat ini kita ada. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam arti lain, kalimat sejati ini di dalam bahasa aslinya diterjemahkan juga sebagai yang rohani, yang rasional, yang logik, yang harusnya demikian. Logiknya surga. Jadi apa itu? Tubuhmu pertama hidup, kudus, dan berkenan. Itu ibadah yang sejati, ibadah yang rohani, yang masuk akal, yang harusnya demikian. Itu arti sejati di poin ini. Jadi bukan sekedar berhenti di menyanyikan lagu rohani, tapi hidup kita, bahkan ini digambarkan tubuh kita ini. Ingat di zaman Nuh, karena kita memakai tubuh ini untuk kekerasan dan kejahatan, sehingga tidak Tuhan melihat dan tidak mendapat perkenanannya. Dia jijik, dia marah. Begitu salahnya manusia memperlakukan tubuhnya. Ia mau kita membangun tubuh kita ini kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, itu ibadahmu yang sejati, yang rohani, yang rasional, yang logik, yang harusnya demikian. Amin. Jadi hormati tubuhmu, berkati tubuhmu, perlakukan tubuhmu dengan baik. Ya, karena itu adalah wadah kita untuk menjadi berkat dan dilihat Tuhan, dipakai bagi kemuliaannya. Lalu ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah Nuh, ia hidup benar, yang mendapat kasih karunia Allah di tengah dunia yang diizinkan musnah. Saya berdoa,
kita berdoa, kita mendapat kasih karunia. Ketika Tuhan melihat kita, kita mendapat kasih karunia. Ia menemukan kita berpikir benar dan tetap bertindak dengan benar. Ya. Lalu dampaknya apa? Hidup kita ini menjadi persembahan yang harum baginya. Kejadian 8 ayat 21 berkata, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Wow, ketika hidup kita ini menjadi satu persembahan yang harum, ya. Pada zaman Nuh waktu itu, ketika ia mempersembahkan persembahan yang harum, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, ditulis demikian, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Bumi ini tak akan lagi dikutuk. Itu good news. Dunia yang kita lihat ini, mari kita melihat keindahannya. Ya, hidupmu, ternyata hidupmu ini bisa membawa berkat bagi lingkunganmu. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu benar, dunia yang sekelilingmu ini, Tuhan bisa berkati kehidupan pekerjaanmu, aktivitasmu dan kegiatanmu. Makanya di tempat pekerjaan kita tetap berpikir benar, berkati lingkunganmu, tetanggamu, lingkunganmu, RT, RW, tempat pekerjaanmu, Blok M Square, Jakarta Selatan, tempat kita beribadah, berkati saja, berkati. Ya, lihatlah bumi ini sebagai seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yesaya 6 ayat 3 berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Mari kita berdoa, bumi ini bukan penuh dengan kejahatan, tapi Tuhan izinkan diberkati, sehingga seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaannya, karena kita mengisinya demikian. Apa yang kita lakukan? Poin yang keempat, Tuhan berkata demikian dalam Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita ditempatkan di bumi yang diberkati, hidup yang bisa menabur dan berbuah. Kita diminta beranak cucu, dan kita menabur dan menuai, membuat dunia ini indah, supaya bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan mulailah dari rumahmu, dari tempat pekerjaanmu. Menaburlah yang baik, karena kau akan menuai yang baik. Hati-hati menabur, menabur salah, engkau juga akan menuai yang salah. Di dalam perspektif rohani, teruslah menabur, dan kita akan menuai. Seperti itu dalam Yohanes 15 ayat 8 dan 16. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bumi ini diberikan untuk menabur dan menuai. Menaburlah dan menuailah yang baik. Jadikan bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang terakhir di poin 5, kita ini hidup karena firman Tuhan yang memberkati hidup kita, bukan dari materi yang kita cari setiap hari di dunia ini. Ya, jadi poin yang penting bukan saja bumi ini mendapat perkenanannya untuk bisa menabur lagi, tempat menabur untuk menuai, ada dingin, ada panas, ada kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, tetapi Kejadian 9 ayat 1 mengatakan karena manusia, yaitu kita diberkati olehnya. Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, carilah berkatnya, mintalah berkatnya, jangan ke siapa-siapa, datang kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga saya, berkati pekerjaan saya, berkati anak-anak saya, berkati usaha saya,
berkati sekolah anak-anak saya. Dalam Matius 4 ayat 4 ditulis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teruslah baca firman Tuhan. Di banyak kesempatan, di pandemi ini kita mungkin banyak berdiam, banyak di rumah, banyak nongkrong di satu tempat. Baca firman Tuhan, memakai handphone saudara. Karena firman itu akan memberikan hikmat. Firman itu akan memberikan kekuatan. Firman itu akan memberikan perlindungan, membuat kita berpikir benar dan bertindak benar. Teruslah membaca firman Tuhan. Itu memberi hikmat kehidupan. Dan firman itu memberkati hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan pada hari ini dari kehidupan belajar daripada hidup pribadi Nuh, dia ditemukan hidup benar. Dia mau diam, dia mau taat dan mendengarkan Allah. Taat saja ketika wabah, ketika pandemi yang luar biasa ini menggoncangkan bumi. Dia diam, dia taat, dia ikuti kata Tuhannya, dia dengarkan Tuhannya. Dan selalu ada momen hidup yang membangun mezbah, membangun persembahan, yaitu hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Kemudian hidup yang menabur, ayo kita menabur, dan mari kita berbuah. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan saya berdoa kita punya buah yang manis, yang bisa menjadi berkat buat banyak orang dan mendapat perkenan Tuhan. Dan yang terakhir, bila kita hidup dari setiap firman Tuhan, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biar kami dikuatkan, diberkati, dan belajar daripada Nuh, hamba-Mu yang setia itu. Kami juga bisa berjalan dengan penuh hikmat dan makin dekat kepada Tuhan. Saat kami berdiam, kami bisa taat dan semakin dekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Dan kita ingat, kita berjalan dalam berkat Tuhan. Saya akan mengucapkan berkat Tuhan dan ingatlah, letakkanlah nama Tuhan. Letakkanlah berkat ini di atas keluargamu, di atas istrimu, anak-anakmu, suamimu, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan ini, imani dan letakkan di atas rumah tanggamu dan keluargamu. Terimalah berkat Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.